Beberapa saat kemudian dia mendekat. Aku tidak bergerak, kakiku seperti tertanam di lantai. Aku bahkan tidak tahu harus mundur atau tetap diam. Air mataku terus jatuh. Di dalam hatiku ada perasaan yang sulit dijelaskan. Seperti seseorang yang perlahan kehilangan sesuatu. Rasa sakit yang selama ini ku jaga dengan sangat hati-hati. Sesuatu yang tidak bisa diganti dengan apapun. Aku menutup mata sesaat. Aku bekerja di sebuah konter ponsel kecil di pinggir jalan. Pekerjaanku sederhana, melayani pembeli, membersihkan etalase, dan mencatat penjualan. Biasanya aku tidak pernah sendirian. Ada temanku yang selalu berjaga bersamaku. Tapi hari itu dia izin sakit, jadi sejak pagi sampai malam hanya aku yang menjaga konter. Awalnya semua berjalan biasa. Orang datang melihat-lihat, bertanya harga, lalu pergi. Tapi menjelang sore dua pria datang. Badannya besar, wajahnya tertutup masker. Entah kenapa, saat melihat mereka masuk, jantungku langsung berdebar lebih cepat. Aku mencoba tetap tersenyum seperti biasa. Salah satu dari mereka mendekat ke meja kasir. Dia bertanya banyak hal, harga, spesifikasi, sampai diskon. Suaranya pelan tapi membuatku tidak nyaman. Sementara temannya mondar-mandir melihat etalase ponsel di sudut ruangan. Langkahnya berat, seperti sedang menghitung sesuatu dalam pikirannya. Aku berdiri di balik meja, mencoba tetap tenang, tapi dalam hati rasanya gelisah. Setiap kali aku menjawab pertanyaan, mataku sesekali melirik ke arah temannya yang berjalan bolak-balik. Tanganku mulai terasa dingin. Beberapa menit kemudian mereka akhirnya pergi. Katanya tidak ada ponsel yang cocok. Aku menghela napas panjang. Rasanya seperti baru keluar dari ruangan yang pengap. Konter kembali sepi, dan aku mencoba melupakan perasaan aneh tadi. Malam hari aku pulang ke rumah dengan tubuh lelah. Aku pikir semuanya sudah selesai. Tapi saat aku baru saja duduk di kamar, ponselku berdering. Itu bosku, suaranya terdengar serius. Dia bertanya apakah ada kejadian aneh di konter hari ini. Aku langsung teringat dua pria tadi. Lalu dia berkata sesuatu yang membuat darahku seperti berhenti mengalir. Satu ponsel merek mahal hilang dari etalase. Tanganku langsung gemetar. Aku mencoba menjelaskan tentang dua pria yang datang sore tadi. Tapi bosku bilang dia sudah melihat rekaman CCTV. Tidak, terlihat ada yang mencurigakan. Semua terlihat biasa saja. Dadaku terasa sesak, seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam. Lalu dia berkata dengan suara dingin, kalau ponsel itu harus diganti. Harganya sangat mahal. Jumlahnya bahkan lebih besar dari gajiku selama berbulan-bulan. Aku terdiam lama, otakku seperti kosong. Aku berkata pelan kalau aku tidak punya uang sebanyak itu. Suara di telepon itu berubah semakin berat. Dia bilang kalau aku tidak bisa mengganti, dia akan melaporkanku ke polisi. Katanya tanggung jawab ada padaku karena aku yang menjaga konter. Saat itu tubuhku benar-benar lemas. Tanganku gemetar memegang ponsel. Bayangan di penjara tiba-tiba muncul di kepalaku. Aku merasa seperti terjebak di lorong gelap tanpa jalan keluar. Lalu dia berkata satu hal lagi. Kalau aku ingin masalah ini selesai tanpa polisi, katanya, sebenarnya ada satu cara lain. Kalimat itu berhenti sebentar. Hanya beberapa detik, tapi rasanya sangat lama. Seperti sengaja membuatku menunggu dengan perasaan yang tidak menentu. Aku bisa mendengar napasnya di ujung telepon, pelan dan berat. Tanganku mulai berkeringat memegang ponsel. Lalu dia berkata dengan suara pelan, hampir seperti bisikan. Aku hanya minta kamu menemaniku semalam saja. Jantungku seperti jatuh ke lantai. Dadaku terasa kosong sekaligus sesak. Untuk beberapa detik aku bahkan tidak bisa bicara. Mulutku kering, lidahku terasa berat. Kata-kata itu terus berputar di kepalaku, seperti gema yang tidak mau berhenti. Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya diam. Dadaku terasa sangat sakit, seperti ada sesuatu yang perlahan robek di dalam. Perasaan yang selama ini ku jaga, harga diri yang kupikir aman, tiba-tiba seperti digoyang oleh satu kalimat sederhana. Tanganku mulai gemetar. Aku menutup mata, berharap semua ini hanya mimpi buruk yang sebentar lagi akan hilang. Tapi suara di telepon itu masih ada. Sunyi di antara kami justru terasa lebih menekan, seolah dia sedang menunggu jawabanku dengan sabar. Sementara aku di sini seperti kehilangan arah. Aku menatap dinding kamar yang sepi. Catnya sudah sedikit pudar. Lampu kecil di atas kepala membuat bayanganku sendiri terlihat samar di tembok. Biasanya kamar ini terasa aman bagiku, tempatku beristirahat setelah seharian bekerja. Tapi malam itu rasanya berbeda. Dindingnya terasa seperti semakin sempit, menutupku dari segala arah. Pikiranku berputar-putar tanpa henti. Kalau aku menolak, aku harus mengganti ponsel yang katanya hilang itu. Harganya sangat mahal.
Bahkan gajiku beberapa bulan pun mungkin belum cukup. Tabunganku hampir tidak ada. Aku hidup sederhana, cukup untuk makan dan kebutuhan sehari-hari saja. Dan kalau aku tidak bisa menggantinya, dia tadi sudah bilang dengan jelas, masalah ini akan dibawa ke polisi. Bayangan itu membuat tubuhku semakin dingin. Aku tidak pernah berurusan dengan polisi seumur hidupku. Aku bahkan tidak tahu harus menjelaskan apa. Bagaimana kalau mereka tidak percaya padaku? Bagaimana kalau aku benar-benar dianggap bersalah? Tanganku makin gemetar. Air mataku mulai jatuh tanpa bisa kutahan. Awalnya hanya 1-2 tetes, lalu semakin banyak. Aku menutup mulutku sendiri agar tangisanku tidak terdengar keras. Rumah kosku sangat sepi malam itu, bahkan suara jam di dinding terdengar jelas berdetak. Tik, tik, tik. Setiap detik terasa seperti mendorongku semakin dekat pada sesuatu yang menakutkan. Aku merasa seperti seseorang yang berdiri di tepi jurang yang sangat dalam. Angin di sana dingin dan gelap. Aku tidak bisa melihat dasar jurang itu. Jika aku melangkah sedikit saja, aku bisa jatuh. Tapi jika aku mundur, jalan di belakangku juga terasa sama menakutkannya. Tidak ada tempat yang benar-benar aman. Dadaku terasa berat. Aku memegang ujung meja kecil di samping tempat tidur, mencoba menahan tubuhku yang terasa lemah. Rasanya seperti seluruh tenagaku perlahan habis hanya untuk berpikir, kenapa semua ini terjadi padaku? Aku hanya bekerja seperti biasa, menjaga counter, melayani orang yang datang. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang kulakukan dengan sengaja. Tapi sekarang aku seperti terjebak dalam masalah yang jauh lebih besar dari diriku sendiri. Tangisku semakin pelan tapi dalam. Air mata terus jatuh ke tangan yang memegang ponsel. Di ujung telepon, dia masih menunggu. Dan di dalam hatiku, rasa takut dan sedih bercampur menjadi satu. Seperti hujan deras yang tidak tahu kapan akan berhenti. Malam itu, aku datang ke tempat bosku dengan langkah yang terasa sangat berat. Jalan yang biasanya kulalui terasa lebih panjang dari biasanya. Lampu-lampu jalan berdiri sunyi, menerangi trotoar yang hampir kosong. Angin malam terasa dingin di kulitku, tapi tubuhku justru berkeringat dingin. Tanganku gemetar sejak keluar dari kamar kos. Setiap langkah terasa seperti mendorongku semakin dekat pada sesuatu yang tidak ingin ku hadapi. Rumah bosku tidak terlalu jauh dari tempat kerjaku. Rumah itu terlihat terang dari luar. Lampu ruang tamunya menyala. Aku berdiri beberapa detik di depan pintu pagar. Dadaku berdebar keras. Begitu keras sampai rasanya seperti terdengar oleh siapa saja yang ada di sekitarku. Aku hampir saja berbalik pulang, tapi bayangan kata-katanya di telepon kembali muncul di kepalaku. Tentang ponsel yang hilang, tentang polisi, tentang masalah yang tidak akan selesai kalau aku menolak. Tanganku perlahan mendorong pagar itu. Suara engselnya terdengar pelan di malam yang sunyi. Kakiku melangkah masuk dengan ragu-ragu. Aku berhenti di depan pintu rumahnya, menatap gagang pintu beberapa detik. Napasku terasa pendek. Aku mengetuk pelan. Tidak lama kemudian pintu terbuka. Dia berdiri di sana, menatapku tanpa banyak bicara. Aku tidak berani menatap matanya terlalu lama. Pandanganku langsung jatuh ke lantai. Tanganku terasa semakin dingin. Masuk, katanya singkat. Aku melangkah masuk ke ruang tamu. Lampunya terang, tapi suasananya terasa sangat sunyi. Tidak ada suara televisi, tidak ada orang lain. Hanya kami berdua. Dadaku semakin sesak. Aku berdiri kaku di tengah ruangan, tidak tahu harus melakukan apa. Air mataku mulai jatuh lagi tanpa bisa kutahan. Aku mencoba mengusapnya cepat-cepat, tapi semakin kusap semakin banyak yang keluar. Aku tidak punya uang untuk menggantinya, kataku pelan. Suaraku hampir tidak terdengar. Dia tidak langsung menjawab, hanya menatapku beberapa saat yang terasa sangat lama. Aku merasa seperti seseorang yang sedang diadili, tapi tidak tahu apa yang harus dikatakan untuk membela diri. Tubuhku mulai terasa lemah. Tanganku menggenggam ujung bajuku sendiri, mencoba menenangkan diri. Tapi jantungku tetap berdebar keras. Pikiranku kosong, hanya ada rasa takut dan sedih yang bercampur jadi satu. Beberapa saat kemudian dia mendekat. Aku tidak bergerak, kakiku seperti tertanam di lantai. Aku bahkan tidak tahu harus mundur atau tetap diam. Air mataku terus jatuh. Di dalam hatiku ada perasaan yang sulit dijelaskan. Seperti seseorang yang perlahan kehilangan sesuatu. Rasa sakit yang selama ini ku jaga dengan sangat hati-hati. Sesuatu yang tidak bisa diganti dengan apapun. Aku menutup mata sesaat. Ruang tamu itu terasa semakin sempit. Waktu berjalan lambat, sangat lambat. Aku hanya berdiri di sana, membiarkan semuanya terjadi tanpa kata-kata lagi. Tanganku terkulai lemah di samping tubuhku. Aku tidak lagi berusaha melawan, tidak juga berani memohon. Hanya diam, pasrah dengan keadaan.
membiarkan bosku menari dalam penderitaanku. Di dalam kepalaku hanya ada satu pikiran. Semoga setelah ini semua selesai. Semoga masalah ini benar-benar berhenti di sini. Tapi perasaan di dadaku terasa hancur. Air mataku tidak berhenti mengalir. Kadang aku mencoba menahan tangis, tapi suara sesenggukan kecil tetap keluar. Malam terasa panjang sekali. Setiap detik seperti menekan hatiku lebih dalam. Aku merasa sangat kecil saat itu, sangat tidak berdaya. Ketika semuanya akhirnya sunyi kembali, aku hanya duduk diam dengan mata sembab. Pandanganku kosong menatap lantai. Rasanya seperti sebagian dari diriku tertinggal di ruangan itu. Dan di dalam kepalaku hanya ada satu pertanyaan yang terus berputar tanpa jawaban. Kenapa semua ini harus terjadi padaku? Pikiran ini muncul berulang dan berulang. Setelah semuanya berlalu, aku pulang dengan langkah yang terasa kosong. Jalanan malam tampak sama seperti biasanya, tapi di dalam diriku semuanya terasa berbeda. Aku duduk di kamar, memeluk lututku sendiri. Tangis itu akhirnya pecah begitu saja. Rasanya seperti seluruh harapanku runtuh dalam satu malam. Sejak saat itu aku sering teringat dua pria yang datang sore itu. Senyum mereka, langkah mereka yang mondar-mandir, dan rasa tidak nyaman yang muncul di hatiku saat itu. Kadang aku bertanya dalam hati, apakah semua ini kebetulan? Atau memang sudah ada sesuatu yang direncanakan sejak awal? Tapi pertanyaan itu tidak pernah menemukan jawaban. Yang tersisa hanya rasa sepi dan luka yang tidak terlihat, namun terasa sangat dalam.